kasih Bu telah hadir di sini ya. Jadi Ibu Dewi, saya dengarkan Ibu mau melakukan pembelajaran Bu ya, yang menarik ya. Iya. Untuk pembelajaran menariknya ini kira-kira dilakukan di kelas mana nih Bu? Di kelas 4 Pak. Kelas 4. Iya. Terus kapan nih kira-kira Ibu mau melaksanakan pembelajarannya? 2 hari yang akan datang Pak. 2 hari ke depan ya? Ya, hari yang berikutnya lagi. 2 hari ke depan ya? Iya. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, pembelajaran yang Ibu mau sampaikan nanti di kelas 4 2 hari ke depan itu materi tentang apa nih? Materinya tentang aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Oh begitu Bu ya, aku bangga diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Berarti materi agama ya? Iya, materi agama. Materi agama Bu. Ini menarik sekali Bu ya. Ini kira-kira menggunakan pendekatan atau model apa nih yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti? Metode saintifik Pak. Saintifik. Iya. Wah menarik nih Bu ya. Ya. Dari pembelajaran Ibu sampaikan nanti ini ya, terhadap materi aku bangga menciptakan sebagai perempuan atau laki-laki tadi, Iya. yang Ibu mau kembangkan itu yang mana kira-kira? Saya akan kembangkan Ya, mengenai terhadap siswanya ya, Oh, ketika iya. dia pembelajaran itu. Keaktifan siswa dan cara biar siswa itu fokus mendengarkan apa yang saya akan ajarkan nanti. Iya ya, berarti pertama Ibu mengaktifkan dulu gitu ya. Iya. Setelah itu membuat mereka fokus itu ya. Iya. Iya. Belajar. Oke. Ibu izinkan saya Bu ya nanti untuk mengobservasi ya. Ya. Bersedia Bu ya? Iya. Iya. Bersedia. Oke. Baik, terima kasih Bu. Kira-kira ini Bu di langkah pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti gitu ya. Iya. Di bagian mana yang kira-kira yang mau saya observasi dulu ini? Di kegiatan awal Pak. Di kegiatan awal baik Bu ya. Iya. Oke Bu, sampai berjumpa di 2 hari ke depan ya. Terima kasih telah mengizinkan saya dan juga saya akan hadir. Silahkan laksanakan sebaik mungkin. Terima kasih Bu Dewi ya. Ya. Mendengar di kitab suci ya kan, ada tak di kitab suci ya kan, kita sebagai orang yang beriman ya kan, sebagai orang agama Katolik ya kan, kita nanti bisa dengar ya kan, dan tak laki-laki dan perempuan diciptakan atau pada hari keberapa manusia diciptakan, nanti kita akan mendengarkan ya kan. Jadi sebelum kita masuk ke materi ya kan, kita berdoa dulu ya kan. Ya, siapa yang pandai lagu jari jempol? 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelinci ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan ditutup mata. Mari kita berdoa. Kita doa Salam Maria bersama-sama. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan ya kan. Nah, Ibu absen ya pada hari Selasa. Kerry hadir? Hadir. Marvin? Hadir. Nika? Hadir. Ranti? Hadir. Hadir. Setelah absen, nah kita materi kita yaitu aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, apa sih kita belajar ya kan tentang perempuan atau laki-laki ya kan. Nah, jadi mengapa kita belajar tentang
kita itu bangga ya kan, senang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Tentu kita mungkin tahu ya kan, ada di luar sana orang yang tidak bisa menerima keadaan dia sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, mengapa pertama kita belajar tentang bangga atau senang kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan? Yang pertama, kita itu mau bersyukur ya kan, atau tujuan kita belajar pertama kita mau bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, kita itu mampu atau bisa menyadari tanggung jawab kita itu sebagai perempuan dan laki-laki. Ya, nanti akan dijelaskan. Selain kita pertama tadi kita bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki, itu tujuan pembelajaran pertama kita. Kedua, kita menyadari tanggung jawab kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, Ibu ambil 3 saja tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, mampu menyebutkan ciri-ciri sebagai laki-laki maupun perempuan. Nah, itu Ibu ambil 3 ciri-ciri pembelajaran kita pada hari ini, atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita mampu kita lihat tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu kita itu mampu menyatakan rasa syukur kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, di sini ya kan, coba kalian perhatikan di sini, kalian ini mana yang perempuan? Coba tunjuk tangan. Tangan kanan, kiri, iya. Ya, itu perempuan. Ini perempuan kan? Ibu bertanya ya kan, siapa yang perempuan di sini? Nah, katakan ini 1, 2, 3. Nanti ada Cherry, ya kan, ada Tika dan ada Ranti. Ada 3 ini perempuan. Nah, kalau yang laki-lakinya? Martin sendiri. Nah, jadi kalau untuk menyatakan rasa bersyukur, Ibu rasa kalian 3 orang perempuan ini sudah bersyukur ya kan, buktinya pakai rok ya kan, sekolah pakai rok, nah, pakai segala bendo kan, si Cherry ini rambutnya panjang, rambutnya diikat ya kan. Nah, kalau untuk laki-laki juga ya kan, pakai celana ya kan, rambutnya pendek. Nah, itu berarti dia bersyukur. Berarti kita sudah bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, lalu yang ketiga, kita menyadari yaitu tanggung jawab kita sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, ada nggak sih tanggung jawab kita sebagai laki-laki atau perempuan? Ada. Ada. Apa tanggung jawab kita? Bekerja. Ya, bekerja. Nah, bekerja di bidang apa? Nah, yang kalian tahu saja, yang kalian lihat sehari-hari. Berladang. Kalau berladang, Ibu rasa umum ya kan, laki-laki perempuan juga bisa berladang. Nah, yang khusus lah, Ibu minta yang khusus. Mencuci juga bisa laki-laki kan? Nah, kalau yang secara Laki-laki bekerja membalok. ya, jadi kalau apa lagi? Kalau nyenso itu kerja laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau yang perempuan apa kerjanya yang Mencuci. sehari-hari? Mencuci. Membereskan rumah. Apalagi? Tadi kan pertama tadi membereskan rumah ya kan, kalau perempuan mencaup apa bahasanya? Mengambil air ya kan. Jadi membersihkan rumah. Apalagi? Ya, mengepel, menyapu ya
Nah kalau sudah dewasa nanti ya kan, yang seusia kalian. Nah kalau untuk laki-laki apa? Balok. Nah kalau ya, berarti rata-rata kalian sudah tahu ya kan tanggung jawab sebagai laki-laki ataupun perempuan. Nah selain itu juga ada yang nampak yang bisa kita lihat ya kan. Nah, tadi itu yang tanggung jawab yang secara umum. Kalau tanggung jawab secara khusus laki-laki, nah ketika dia ada dewasa nanti dia akan jadi kepala rumah tangga ya kan, dia bekerja, nah itu untuk menghidupi keluarganya. Nah, itu kalau perempuan juga ya kan, nah, dia itu punya tanggung jawab secara khusus, yaitu bisa apa, bisa melahirkan ya kan. Nah itu kan khusus, berarti kita perempuan itu sangat spesial ya kan, ya Tuhan ciptakan untuk kita. Nah itu tanggung jawabnya, itu tanggung jawab yang ketika sudah dewasa ya kan. Nah, ketika sudah besar, Anda tahu dewasa itu ketika sudah besar itu. Nah lalu untuk sekarang ya kan, nah, jadi rasa bersyukur kita tadi ya kan, rasa tanggung jawab kita tadi itu. Nah kalau dengan laki-laki dengan perempuan itu kita bagaimana? Jadi kan kita masing-masing ada tanggung jawabnya ya kan. Jadi itu misalnya menyuci, menggarap ya kan. Saya sebutkan. Nah kalau kita dengan laki-laki dengan perempuan, apakah kita misalnya seperti aku nggak mau berkawan sama dia karena dia laki-laki, atau misalnya kayak Mika bilang nggak mau berkawan sama Marvin katanya karena Marvin ini laki-laki, katanya kamu sendiri di kelas ini katanya kan, nah, kami tiga nih lah berkawan, kamu nggak usah kami temani. Boleh nggak seperti itu? Nah, tidak ya kan. Jadi kita berteman itu bagaimana? Harus menyayangi, berteman sama. Dan kedua itu selain itu juga kita harus saling melengkapi, biar saling menghargai. Nah, tuh menghargai dalam kata apa ya kan? Nah, dalam selain berbicara kita ya kan, kita juga tidak misalnya sembarangan megang badan teman ya kan. Nah itu juga ya kan. Nah itu menghargai yang seperti itu ya kan. Jadi jangan misalnya laki-laki pegang badan kawan yang perempuan ya kan, gitu juga perempuan pegang laki-laki, tidak ya kan. Jadi berteman yang wajar gitu ya kan. Tuh. Nah, lalu menyebutkan ciri-ciri yang ada pada perempuan ya kan. Nah, apa ciri-ciri yang ada pada perempuan, pada badan kita misalnya? Ada jantung, ya itu organ tubuh ya kan. Nah, ada kaki. Ya, yang pertama itu yang pasti jenis kelamin kita berbeda ya kan. Nah itu yang perempuan lain bentuknya kan, yang lelaki lain bentuknya, itu namanya jenis kelamin ya kan. Itu nah ya tadi ketika dewasa tadi ya kan, nah, ibu bilang ya kan, ibu singgung sedikit, hanya perempuan tadi bisa melahirkan kan. Yang laki-lakinya tadi tanggung jawabnya bekerja dan menghidupi keluarga. Nah, itu sedikit catatan dari poin-poin yang kita sebutkan tadi. Nah ini udah mau selesai kegiatan kita ya kan. Ini kegiatan penutupnya. Tadi itu kegiatan. Nah, batas bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah,
Bagaimana sih cara kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, ya kan? Nah, kita wujudkan dengan tadi itu sudah disebutkan, ya kan, mau berteman dengan siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, tidak membedakan. Yang kedua itu selain mau berteman, mau bekerja sama, ya mengasihi baik teman ataupun baik teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, lalu di dalam kitab suci akan dalam kitab Kejadian, ya kan, Tuhan itu menciptakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan. Nah, jadi kita ini bukan sembarangan dibuat, bukan seperti muka binatang yang lain atau hewan yang lain atau seperti tumbuhan, tidak seperti. Tapi kita manusia itu diciptakan sebagai gambar dan citra Allah. Nah, di situ ada pernyataan itu ada di kitab suci, ya kan. Nah, di kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Nah, di situ ada dikatakan bahwa Tuhan itu atau Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya dan menurut ciptaannya, makanya diciptakan manusia. Rangkuman yang ketiga bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, maka tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, ya kan. Jadi kita itu sama, ya kan, di hadapan Allah itu kita sama, ya kan, baik sebagai laki-laki, baik sebagai perempuan, ya kan. Nah, sekarang banyak hal yang bisa dikerjakan oleh perempuan, ya kan. Nah, yang tentunya dulu itu dikerjakan oleh laki-laki, sekarang dikerjakan oleh perempuan, ya kan. Tuh. Salah satunya jadi presiden, ya kan. Presiden ada yang perempuan, atau jadi segala pekerjaan yang hebat-hebat, jadi pilot, ya kan, buktinya ada yang perempuan. Nah, jadi mandor kerja jalan, ibu lihatnya, dulunya kan laki-laki kan, kalau ibu lihat, oh ada juga perempuannya jadi mandor. Mandor tuh mandor yang lihat orang kerja duduk gini, ya kan. Nah, itu mandor. Nah, ibu lihat hebat, sudah ada perempuannya jadi menilai ngawas orang bekerja, ada yang perempuan, ibu ya. Dulunya kan laki-laki yang menilai orang bekerja atau ngawas orang bekerja, sekarang ada yang perempuan. Apalagi di tempat seperti itu kan panas, ya kan, di jalan raya. Nah, itu membuktikan bahwa, ya kan, perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, nanti kalau kalian ada kesempatan hilir kesokan, ya kan, nah, bisa kalian lihat di jalan ketika laki-laki itu bekerja pakai kendaraan pakai mengawasi mereka bekerja. Itu namanya kesejahteraan, ya, bahwa kita itu tinggi sama rendah. Kecuali yang kodrat, melahirkan itu tidak bisa laki-laki. Itu yang kodrat itu berarti dalam diri khusus, seperti itu namanya kodrat. Yang kayaknya jadi untuk yang kodrat, untuk yang khusus itu tidak bisa laki-laki untuk bekerja di situ, ya kan. Tidak bisa ya laki-laki menempatkan diri seperti yang kodrat atau yang khusus itu. Nah, kita diciptakan Tuhan sebagai perempuan atau laki-laki dengan segenap jiwa, raga, bakat, dan perasaan. Nah, selain itu tadi akan banyak, ya kan, kita juga punya yang namanya diciptakan sebagai ya punya bakat, ya kan. Lagi akan bisa ya bermacam-macam bakat atau ya hal yang ada dalam diri kita.
Baik, selamat siang Ibu. Iya, Pak. Gimana perasaannya sudah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Senang dan lega. Senang dan lega ya. Iya. Baik. Dari pelaksanaan yang Ibu lakukan tadi ya, saya kan seperti yang Ibu sampaikan pada pra observasi kemarin itu, Ibu menyampaikan bahwa minta supervisi di awal pembelajaran ya. Iya. Seperti yang saya lihat Bu, itu sudah luar biasa, sudah bagus ya, anak-anak aktif gitu ya. Iya. Mereka senang mengikutinya, ada proses tanya jawab gitu. Iya. Itu yang luar biasa saya lihat sekali Bu ya. Iya. Nah, ini menurut Ibu sendiri nih, dari pelaksanaan yang sudah Ibu laksanakan ya, pembelajarannya, itu kira-kira berapa persen yang sudah terlaksana? 70%, Pak. 70% ya. Ya. Dari 70% yang Ibu laksanakan itu di khusus nih ya, khusus di tahap awal pembelajaran, apa yang sudah Ibu kembangkan itu yang Ibu rasakan sendiri? Yang saya rasakan, Pak, saya merasakan senang karena sudah menyampaikan materi kepada siswa. Ya. Terkait dengan pengembangan yang Ibu sampaikan kemarin itu mengenai mengaktifkan anak, fokusan, kira-kira sudah performa Ibu tadi sudah terlaksana atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Baik Bu, boleh saya beri masukan sedikit? Ya, silakan, Pak. Tadi pelaksanaan sudah bagus sekali Bu ya. Karena saya mensupervisi itu di awal pembelajaran saja ya. Ya. Awal pembelajaran, di inti dan penutup saya tidak mensupervisi walaupun saya ada tadi. Ya. Nah, dalam supervisi saya tadi Bu, di awal pembelajaran itu kan hampir sama semua ya, kegiatan pembelajaran itu ada salam gitu ya, ada doa, absen, Ya. misi dan tujuan gitu ya. Ya. Dan semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Saya lihat tadi ya, Ya. Ibu pada saat menyapa siswa itu energi sekali gitu ya. Sepertinya semangat Ibu itu langsung mengalir ke siswanya gitu. Siswa pun langsung riang gembira begitu ya. Sudah bagus saya lihat tadi Bu ya. Tinggal kembangkan saja. Terus ini cuma masukan sedikit dari saya Bu. Yang pertama itu persepsi. Nah, persepsi ini bisa ditambahkan nanti ya di pertemuan selanjutnya itu. Persepsi ini mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Contoh, anak-anak, pernahkah kalian berjalan keluar rumah atau daerah lain? Pernah kalian bertemu dengan berbagai jenis orang? Seperti laki-laki atau perempuan, pernah enggak? Nah, mereka sudah menggambarkan, oh iya Pak, ada laki-laki, ada perempuan. Pernah enggak kalian menghitungnya? Mungkin begitu singkatnya kan. Nah, itu persepsi. Terus sistem memimpin doa itu sudah bagus ya. Kadang ibu, kadang anak-anak itu sudah bagus ya. Artinya kita menyuruh anak-anak memimpin doa itu supaya mereka itu terlatih kepemimpinannya. Itu salah satu juga, melatih keberanian juga bagus ya. Terus di awal juga tadi lagu ya, lagu boleh ketika berdoa boleh ibu sampaikan seperti tadi. Tapi kalaupun tidak ada gitu ya, tidak ada atau ibu bosan dengan lagu itu, boleh diganti dengan lagu nasional. Karena di proses pembelajarannya itu kita harus juga menciptakan rasa nasionalisme anak-anak itu ya. Rasa cinta mereka kepada Indonesia itu salah satunya dengan lagu. Bisa lagu Indonesia Raya, bisa diganti yang lain, sehingga tercipta rasa nasionalisme mereka. Dan satu tadi ya, ketika ada anak ribut misalnya, mungkin boleh kita hentikan dulu aktivitasnya itu ya. Kita tegur dulu, kita nasihati. Misalnya, Marvin, kenapa kamu ribut? Nah, kita sedang belajar ini, tidak istirahat ini gitu ya. Ayo kita belajar dulu,
fokus ya ibu. Boleh. Baru kita lanjutkan. Nah, kalau kita lanjutkan terus nanti dia akan mengganggu kawan lainnya. Tapi secara keseluruhan itu sudah bagus bu ya untuk di tahap awalnya. Di tahap awal pembelajaran ya. Ya. Kira-kira ini bu ya yang sudah kita sampaikan, saya sampaikan ini bu tadi. Untuk selanjutnya ini kira-kira performa seperti apa yang ibu mau kembangkan nanti ini berdasarkan revisi terakhir ini? Yang saya akan lanjutkan lagi atau yang saya akan tingkatkan lagi itu bagaimana proses pembelajaran ini menjadi semakin ceria, semakin ceria ya, semakin bagaimana menciptakan suasana belajar itu yang lebih kondusif biar siswa itu lebih berminat lagi untuk belajar. Iya, di awal pembelajaran bu ya. Iya. Masih ada lagi bu? Selain juga saya akan meningkatkan cara mengajar saya juga dalam menyampaikan materi, ya, sehingga menjadi lebih menarik Ya. anak-anak untuk ya lebih mau belajar lagi. Oke. Kira-kira ada nggak manfaatnya yang supervisi yang kita laksanakan hari ini bu? Kira-kira observer yang kita laksanakan Ada, Pak. Ada ya. Iya. Apa kira-kira manfaatnya yang ibu dapatkan? Manfaatnya dengan penilaian ini saya jadi lebih mengetahui apa kekurangan dan kelebihan saya dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Iya. Kira-kira kapan mau melaksanakan pembelajaran selanjutnya ibu? Minggu depan Pak. Minggu Hari depan, ya. Selasa depan. Selasa depan ya. Iya. Boleh saya hadir lagi sebagai observer nanti bu? Boleh Pak. Boleh ya. Dengan sangat senang hati Pak. Oke, terima kasih bu ya. Mudah-mudahan ke depan nanti dapat berjalan dengan baik dan ibu nanti dapat melakukan perubahan yang ibu mau tingkatkan itu apa gitu ya, sehingga performa ibu ke depan itu semakin membaik. Oke, saya mau hadir nanti lagi bu ya ke depannya. Saya yakin bu pasti bisa. Terima kasih bu Dewi ya.